Nah, saudaraku, di sini saya menangkap akan karya Roh Kudus. Itu rupa-rupanya ketika Paulus memberitakan Injil dengan cara, tentunya dengan cara berdialog, berdiskusi itu, Roh Kudus bekerja. Orang-orang yang hatinya dijamah oleh firman itu dan terbuka, Roh Kudus bekerja. Dan mereka dapat diyakinkan oleh perkataannya. Tetapi kalimat berikutnya kurang enak. Ada yang tetap tidak percaya. Nah, ini misteri, saudaraku. Sudah dijelaskan oleh seorang rasul yang luar biasa, yaitu seorang mantan penganiaya jemaat Kristen, yang akhirnya berbalik menjadi seorang pemberita Injil yang tanpa kenal takut. Itulah Rasul Paulus. Toh mereka tetap tidak percaya. Kurang jelas apa Injil yang disampaikan? Penjelasan perjanjian lama, makna rohaninya diungkapkan bahwa penggenapannya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Kurang apa? Tetapi toh tetap tidak percaya. Jadi saudara jangan kecil hati ya. Ketika Anda dengan serius, dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil, orang menolak. Ada yang seperti itu, saudaraku. Tapi kita nggak fokus ke sana. Kita fokus bahwa kita sudah memberitakan Injil. Puji Tuhan kalau ada yang dapat diyakinkan. Ayat 25, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Ini Paulus berkesimpulan dan dia menyitir akan ayat-ayat dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Jadi rupa-rupanya sudah dinubuatkan. Ada orang yang memang menutup akan pintu hatinya, telinga hatinya ditutup. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sudah ngelihat semua, bahkan mujizat dilihat di depan mata, tetap tidak menanggap. Artinya tidak merespon dengan benar. Ayat 27, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi mereka nggak mau mengerti sehingga Tuhan itu tidak bisa menyembuhkan mereka kalau mereka tidak membuka hati. Demikian, saudara. Nah, kemudian ayat 28, ya ini kita lanjut ya, ini sudah menjelang akhir dari tulisan Dr. Lukas tentang kisah para rasul. Sebab itu harus kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Jadi Paulus tuh tahu, dia coba kepada bangsa Yahudi, bangsanya sendiri. Penolakan, hanya ada ya beberapa saja yang mau percaya. Dan dia mengerti bahwa penolakan mereka akan membuat Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa kafir.